Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Siang, Pak. Kuliah hari ini merupakan kelanjutan yang lalu. Yang lalu kita sudah bahas regresi dan korelasi sederhana. Sekarang saya akan sambung dulu dengan analisis variansi satu arah atau one way ANOVA. Ini adalah merupakan kelanjutan dari uji T dengan sampel independen. Jadi saya lihat yang lalu sudah dipelajari tentang uji T, pengujian perbedaan dua kelompok data yang berasal dari sampel yang berbeda. Nah, ini merupakan kelanjutannya ini. Kalau uji T itu dua kelompok, sekarang lebih dari tiga kelompok atau lebih sekarang yang untuk dianalisis diperbandingkan. Jadi kalau dua kelompok ya diuji dengan uji T student dengan dua kelompok saja, tapi kalau tiga kelompok atau lebih, maka digunakan analisis variansi satu arah atau one way ANOVA. Dalam bagian ini, one way ANOVA ini kita akan membahas tentang tentu definisi dari ANOVA itu sendiri, kemudian asumsi-asumsi dari ANOVA, kemudian kita coba desain ANOVA bagaimana, kemudian ada efek size, ada post hoc test, dan langsung kita latihan melalui SPSS dan bagaimana pemaknaan SPSS sendiri. Ini yang kita akan lakukan dalam kuliah hari ini. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu adalah apa itu ANOVA. ANOVA atau dalam bahasa Indonesia-nya ANAVA, ANOVA itu bahasa Inggris, Analysis of Variance. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya biasa kita sebut sebagai ANAVA. Nah, ANAVA itu analisis variance. Kalau ANOVA itu analysis of variance. Biasa juga disebut analisis ragam atau analisis sidik ragam. Keragaman atau variansi. Analisis variansi itu berarti analisis keragaman. Biasa disebut sebagai sidik ragam atau analisis seragam. Atau analisis variasi, atau analisis varians. Bisa digunakan istilah ini kalau dalam bahasa Indonesia. Ini merupakan pengembangan dari uji T 2 sampel independen. 2 sampel independen diuji dengan ini, tapi kalau lebih dari 3 sampel atau lebih, maka digunakan dengan analisis of variance. Atau one way ANOVA, untuk menguji perbedaan nilai rata lebih dari 2 kelompok data. 3, 4, 5, dan seterusnya. Namun, pengujian dengan analisis variansi juga sebenarnya dia hanya melibatkan satu variabel dependen, metrik, dengan satu variabel independen non-metrik. Variabel misalnya, kita akan mengadakan eksperimen tentang metode atau model pembelajaran dengan hasil belajar. Maka variabel eksperimennya adalah model pembelajaran, atau variabel dependennya model pembelajaran. Bukan variabel independennya atau variabel perlakuannya adalah model pembelajaran, sedangkan variabel dependennya atau terikatnya adalah hasil belajar. Ya, nah, di sini di ANOVA ini, analisis variansi satu arah ini atau satu jalur ini, memang hanya melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat, tetapi kemudian variabel bebasnya atau variabel independennya dipecah atau dibagi atas beberapa level. Tadi contohnya kita akan menguji pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar. Maka model pembelajaran itu nanti kita bagi 3. Misalnya, model pembelajaran kolaboratif, model pembelajaran kompetitif, dan model pembelajaran konvensional. Misalnya seperti itu. Ya, jadi tetap 2 variabel, tetapi variabel bebasnya kemudian dibagi beberapa level. Minimal 3 level, yaitu kita model pembelajaran kolaboratif, model pembelajaran kooperatif, dan model pembelajaran langsung misalnya. Jadi ada 3, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar. Terus,
ANOVA atau ANAVA satu arah adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan 3 atau lebih nilai rata-rata faktor tunggal melalui perbandingan variansi antara kelompok atau between group variance dan variansi dalam kelompok atau within group variance. Jadi perbandingan antara variansi antara kelompok atau between group variance dan variansi dalam kelompok atau within group variance. Itu ANAVA satu arah. Pada pokoknya faktor tunggal atau single faktor dalam eksperimen artinya peneliti hanya melibatkan satu variabel independen, tadi kita sudah jelaskan ini, yang diukur dalam 3 level atau kategori. Hanya melibatkan satu variabel independen, tapi kemudian dia perlakuannya dibagi dalam 3 kategori. Variabel faktor atau bebas, jadi variabel itu di sini biasa disebut juga sebagai faktor atau variabel bebas atau variabel independen, adalah variabel kategori yang digunakan untuk mendefinisikan kelompok. Variabel bebas atau faktor bebas, independen, variabel independen, digunakan untuk mendefinisikan kelompok. Jadi dia adalah variabel kategori yang digunakan untuk mendefinisikan kelompok. Misalnya tadi model pembelajaran itu variabel bebasnya atau variabel independennya. Kemudian dia kita bagi atas 3 kelompok, yaitu kelompok model pembelajaran CTL, kelompok model pembelajaran Jigsaw, kelompok model pembelajaran NHT. Misalnya 3 kelompok, tapi bisa juga lebih dari 3 kelompok, 4, 5, 6, yang penting intinya dia satu arah. Jadi bisa lebih dari 3 kelompok atau 4 atau 5 dan seterusnya, tapi dia termasuk, yang penting intinya dia hanya satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Kemudian satu arah adalah karena setiap nilai diklasifikasikan dengan tepat satu arah, satu cara. Ya, satu jalur tadi one way ANOVA. Contohnya termasuk perbandingan berdasarkan misalnya jenis metode pembelajaran, jenis strategi pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar, ras, partai politik, warna kulit, dan lain-lain sebagainya. Itu contohnya. Kita lihat sekarang asumsi dari ANOVA itu adalah, atau syarat-syarat dari penerapan ANOVA ini, yang pertama ada perlakuan diberikan kepada unit eksperimen secara acak. Ya, perlakuan itu kita berikan kepada kelompok-kelompok A atau kelompok B atau kelompok C yang dikenai perlakuan, harusnya penempatannya itu dilakukan secara acak, tidak ditunjuk langsung. Tapi bahwa yang mendapat perlakuan model pembelajaran kolaboratif itu adalah kelompok C, karena memang pada saat itu kita acak dan dia mendapat perlakuan itu. Yang mendapat perlakuan model pembelajaran kontekstual misalnya kelompok A, karena semata-mata diacak, tidak dipilih langsung. Kemudian setiap kelompok dalam ANOVA satu arah atau one way ANOVA ini minimal setiap selnya ada 15 orang atau 15 subjek. Variabel terikat merupakan data metrik. Data metrik atau data kuantitatif atau minimal interval atau rasio. Sedangkan variabel bebas bersifat kategori, string, nominal, ordinal. Ya, kategori biasanya kalau ada 3 model pembelajaran, kita akan masukkan ke dalam analisis variansi, maka kita bikin kode-kode tertentu, misalnya model pembelajaran A, model pembelajaran A, model pembelajaran B, model pembelajaran C, nanti dia sifatnya string, nominal, atau ordinal. Jadi variabel bebasnya adalah sifatnya string, nominal, atau ordinal. Ada 3 model pembelajaran. Bisa saja kita sebut model pembelajaran A, model pembelajaran B, model pembelajaran C, atau bisa saja kita sebut model pembelajaran 1, model pembelajaran 2, model pembelajaran 3. Yang jelas 1, 2, 3 atau ABC itu hanya untuk membedakan antara model 1 dan model yang lain. Ya, fungsinya dia adalah nominal. Kemudian data variabel bebasnya berdistribusi normal, syaratnya ini. Variabel bebas itu maksudnya kalau kita memberikan perlakuan tadi model A, model B, model C, maka hasil belajar siswa itu variabel terikatnya. Dia harus diuji dulu normalitasnya sebelum digunakan masukkan dalam analisis statistik. Kemudian data variabel terikat memiliki variansi yang homogen. Kita uji dulu homogenitasnya, baru kita lanjutkan pengujiannya kalau nanti sudah mengadakan eksperimen. Kemudian setiap data pengamatan sifatnya independen. Independen maksudnya tidak saling terkait.
Dia saling berhubungan antara satu dengan yang lain, bukan satu sumber. Kemudian desain ANAFA satu arah. Ini contoh desainnya ini. Desain ANAFA satu arah. Misalnya ada 3 kelompok yang membandingkan, kelompok S1, S2, S3, sampai dengan titik baru X ke K. Diturunkan ke bawah. S1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Kemudian ada N1, dan jumlah S1, jumlah kuadrat S1. Terusnya begitu. Ini desain penelitiannya, nanti bisa gambarkan begini. S11 ini maksudnya data perlakuan X1 dengan data ke-1. 1, 2 data ke-2, 1, 3 data ke-3, ke-4. Ini contohnya. Kemudian itu desain ANAFA. Rumus hipotesisnya seperti ini. Kalau dulu kan waktu kalian belajar uji TE, rumusnya mu1 sama dengan mu2. Kalau ini mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya sampai dengan mu4, karena ada beberapa kelompok yang dibandingkan. Sedangkan H1-nya adalah paling tidak ada salah satu tanda tidak sama dengan. Model hipotesisnya seperti ini. Perhatikan model hipotesisnya, paling tidak ada salah satu tanda tidak sama dengan, karena kan ada beberapa rata-rata, mu1, mu2, mu3, mu4, mu5. Sekarang kita berhipotesis bahwa tidak selamanya sama, mungkin ada salah satu yang tidak sama. Kemudian menguji homogenitas varians, kalian sudah belajar saya lihat. Jika homogen maka pengujian dilanjutkan dengan ANAFA satu arah. Ini persyaratannya homogen normal. Kalau tidak homogen maka bisa nanti dipilihkan analisis lain yang atau bisa kita cek dulu datanya. Kemudian menentukan efek size atau ukuran efek atau ukuran pengaruh. Ini ada rumus-rumus tersendiri untuk ANAFA. Jika ANAFA signifikan, maka dilanjutkan dengan post hoc test atau uji lanjut setelah ANAFA. Jika misalnya hipotesis kita ini ternyata terbukti kita menolak H0, maka berarti nanti kita lanjutkan dengan post hoc test. Uji lanjut. Jadi kalau dari ANAFA misalnya kita menemukan bahwa paling tidak ada salah satu tanda sama dengan, maka kita buktikan yang mana tidak sama dengan, maka gunakanlah uji post hoc test, biasanya digunakan uji kaki. Ini jumlahnya kalau coba dibuat dalam tabel, membuat tabel persiapan harga N jumlah X pangkat 2 dan seterusnya N. Ini tinggal dimasukkan ke dalam tabel ini. Desain penelitiannya tadi N-nya N1, N2, N3, kemudian jumlah X1, jumlah S2, jumlah S3, jumlah kuadrat S1, jumlah kuadrat S2, jumlah kuadrat S3, dan seterusnya. Nah, rumus-rumus ini saya juga siapkan, rumus-rumus untuk menghitung jumlah kuadrat ini dalam ANACOVA, analisis kovariansi, bukan analisis variansi. Menghitung jumlah kuadratnya, menghitung jumlah kuadrat sebagai berikut. Jumlah kuadrat total dipangkatkan 2 dikali jumlah kuadrat pangkat 2 per NT. Dan seterusnya ini rumus-rumus yang digunakan ini untuk menghitung. Kemudian setelah itu dimasukkan dalam tabel ANOVA. Tabel ANAFA satu arah, tabel ANAFA satu arah ini. Hasil perhitungan tadi. Apakah dia 0,05 atau 0,01 signifikansinya. Nah, berikutnya sekarang, perhatikan ini efek size ini kelihatannya sekarang menjadi tuntutan umum bahwa kalau kita menggunakan jenis analisis seperti ini, biasanya kita akan kehilangan informasi karena tidak hanya menguji sampai signifikansi, tapi tidak pernah dihitung berapa efeknya, berapa pengaruh dari perlakuan itu sendiri. Maka itu kan sekarang disarankan supaya efek size itu supaya bisa langsung dihitung. Ya nanti tujuannya adalah supaya kita bisa membandingkan antara satu studi dengan studi yang lain. Tapi kalau tanpa efek size kan pengujiannya hanya terima H0 atau tolak H0 atau signifikan, sangat signifikan dan seterusnya. Tapi kita tidak tahu berapa pengaruhnya. Dengan menggunakan efek size maka kita bisa memprediksi berapa pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar. Nah, efek size itu menurut panduan yang diterbitkan oleh APA itu Asosiasi Psikologi Amerika. Graph Vetter warna 2014 ketika peneliti melaporkan efek signifikan secara statistik
mereka perlu melaporkan juga ukuran efeknya, efek size. Kalau hanya melaporkan signifikasi secara statistik, tidak tahu seberapa efektif sumbangannya, seberapa efektif pengaruhnya. Maka itu kan perlu dihitung efek size-nya supaya ditahu pengaruhnya. Tapi kalau kita hanya mengatakan terdapat perbedaan misalnya antara model pembelajaran inovatif misalnya problem based learning, contextual teaching and learning, dan number together misalnya. Kalau kita melaporkan seperti itu, tetapi tidak jelas berapa besar pengaruhnya, berapa efek size-nya dari perlakuan itu sendiri. Nah, dengan menggunakan efek size ini, menurut Wallnau ini, Grafeter, maka kita bisa tahu berapa sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen. Kalau untuk analisis variansi satu arah, itu digunakan rumus ini faktor A, jumlah kuadrat antara dan jumlah kuadrat total, atau omega dipangkatkan 2, jumlah kuadrat antara dikurangi dengan A kurang 1, kali dengan jumlah kuadrat error. Kemudian jumlah kuadrat total kali jumlah kuadrat error. Begini. Inilah kemudian ditemukan berapa efek size atau ukuran efek atau ukuran pengaruh dari apa itu sendiri. Ukuran pengaruh variabel bebasnya terhadap variabel terikat. Nanti dihitung dengan cara seperti ini. Nah, ini ada macam-macam ukuran efek size nanti supaya bisa diikuti. Karena ini kan sarannya adalah menjadi sangat penting untuk ditampilkan sehingga orang lain bisa membandingkan antara penelitian kita dengan penelitian lainnya. Tapi kalau hanya sebatas berakhir kemudian setelah signifikansi kita berhenti, maka kita tidak tahu berapa pengaruhnya, berapa sumbangannya, berapa kontribusinya. Dengan menggunakan efek size ini kemudian kita bisa paham berapa kontribusi R itu terhadap model secara keseluruhan. Jadi di sini tadi efek size calculation, statistik, efek small effect, medium effect, large effect. Ada kesimpulan di sini. P Kramer P Chi square. Kalau untuk Chi square berarti 0,1 ya. Kalau kita temukan 0,1 itu hasilnya berarti small effect. 0,3 berarti medium effect. Large effect itu sama dengan 0,5 ke atas. Bagaimana cara menentukan jadi bagaimana cara menentukan ini? Nanti akan ada rumus-rumus kita menghitung. Yang jelas untuk Chi square itu small effect-nya 0,1, medium effect-nya 0,3, dan large effect-nya 0,5. Ini coherence D dengan t-test per independent. Jadi kalau pendapatnya coherence D bahwa untuk tes yang sampai berpasangan dan sampai independen itu sama penerapannya, kalau small effect dia 0,2, kalau medium effect 0,5, kalau large effect 0,8. Kemudian eta square ANOVA, small effect-nya 0,01, kecil dia, medium effect-nya 0,06, dan large effect-nya 0,14. Kemudian untuk korelasi itu efek pengaruh kecil small effect. Kalau pengaruh menengah 0,3, kalau pengaruh besar, pengaruh tinggi 0,5. R kuadrat atau koefisien determinasi, correlation anti-test independent, 0,01 dia small effect, 0,05, 0,09 medium effect, 0,25 large effect. Ini untuk contoh ukuran size, ya, ukuran efek, nanti ada ukuran pengaruh, tinggal diduduk di sini kalau menulis kuantitatif. Sudah lengkap semua ini. Kemudian post hoc test. Post hoc test itu adalah analisis setelah ANAVA. Kenapa harus ada post hoc test? Karena kan kita menggunakan 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok kita perlakukan. ANAVA itu bisa dia uji. Tetapi dia tidak bisa menentukan bahwa di antara 3 kelompok ini mana yang lebih tinggi. Dia hanya menemukan secara simultan bahwa model A, model B, model C itu signifikan, sehingga terdapat perbedaan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan post hoc test.
atau post hoc test, comparison test, post hoc multiple comparison test. Ini dimaksudkan adalah untuk menguji kelompok mana di antara tiga kelompok yang berbeda, apakah kelompok 1 dengan 3, apakah kelompok 2 dengan 3, atau kelompok 1 dengan 3, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 kemudian. Jadi kemudian nanti diuji dengan ini perbandingannya. Kalau 3 kelompok tadi berarti kan kelompok A, B, C, berarti A dengan B, A dengan C, B dengan C. Kan seperti itu. Itu uji lanjut. Metode analisis, ada beberapa metode analisis lanjut yang tersedia pada SPSS, yaitu 3 varian sama. Metode yang digunakan adalah antara lain Taki, Beforelli, least square difference, atau Duncan. Jika variannya berbeda, metode yang digunakan adalah Tamnesty 2, Dunnesty 3, James Powell, dan Dunnett. Ini contoh uji lanjutnya. Di SPSS ini ada semua, tinggal kita klik. Tidak perlu kita repot-repot begitu. Contoh ini contoh post hoc test untuk menguji signifikan perbedaan antara dua data digunakan uji Taki jika banyak data setiap perlakuan. Misalnya ini rumusnya Q rata-rata KI kurang rata-rata KJ dibuat dengan rata jumlah kuadrat dalam. Ini penjelasannya. Nah, sekarang kita coba aplikasikan melalui SPSS. Contoh judulnya seperti ini. Seorang peneliti menduga terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dari model pembelajaran CTL, PBL, dan Query. Setelah dilakukan penelitian pada 3 kelompok siswa, jumlah sampel setiap kelompok 15 siswa, diperoleh data-data sebagai berikut. Ini contoh datanya ini. Yang diminta adalah gunakan uji ANAFA satu arah untuk membandingkan ketiga kelompok tersebut. Uji ANAFA satu arah untuk membandingkan ketiga kelompok tersebut. Kemudian tentukan efek size atau ukuran efeknya. Lanjutkan dengan post hoc test jika uji lanjut atau ANAFA-nya signifikan. Tapi kalau tidak signifikan, ANAFA-nya tidak ada lagi uji-ujinya. Sudah selesai, langsung simpulkan saja. Kemudian simpulkan hasil analisis Anda. Kemudian sekarang kita tampilkan datanya melalui Excel. Kita copy data tadi, copy seperti biasa. Baru kemudian ini saya bawa ke Excel ini. Ya tadi A1, A2, A3 ini datanya. A1, A2, A3, kemudian data ini kita copy ke SPSS. Ada 3 data tadi. Coba kita paste di sini, copy paste biasa saja. Atau lebih bagus kita data view, variable view. Tadi ada 3 data. Data A1, A2, A3. Ada 3 model pembelajaran, model A1, A2, A3. Semuanya data numerik, abaikan yang lainnya. Kemudian data view, baru kemudian kita paste di sini tadi 3 data tadi. Ini hasil perlakuan kita ini. Ya, ada 3 data, yaitu hasil belajar siswa dengan pada model pembelajaran A1, kemudian hasil belajar siswa pada model pembelajaran A2, hasil belajar siswa pada model pembelajaran A3. Nah, sebelum kita menguji hipotesis ANAFA satu arah, maka data ini sebelum digunakan harus diuji dulu normalitasnya, normalitas datanya. Bagaimana cara menguji normalitas data? Langsung saja di sini, coba lihat ini langsung. Analyze, kemudian compare mean, analyze, descriptive statistik, ya ini analyze,
deskriptif statistik, baru explore, lihat ini, analyze, deskriptif statistik, explore, baru enter. Kemudian A1, A2, A3 ini pindahkan ke kanan. Langsung saja ke sini. Baru kemudian pilih statistik. Beri juga kita aktifkan outlier. Kemudian pilih plot. Normality ini pilih plot, lihat normality plot with test. Thin leaf tidak perlu kita butuhkan. Baru kemudian continue. Option ada kayak kita butuhkan? Tidak ada. Bootstrap tidak ada juga. Tadi itu, ya. Sekarang saya ulangi dulu statistik. Butuh nggak outlier? Kalau tidak butuh jangan ditampilkan. Kita tidak butuh ini. Yang penting deskriptifnya ada. Continue. Kemudian plotnya kita hanya butuh normality plot with test. Kita continue. Ini tidak ada yang kita butuhkan. Ini tidak juga yang kita butuhkan. Langsung kita oke sekarang. Langsung kita oke. Nah, ini tadi hasilnya. Uji normalitas tadi. Setelah itu kita copy output SPSS of normality, ini hasilnya, jadi di copy dari SPSS ini langsung saya pindahkan ke PowerPoint supaya gampang nanti dijelaskan. Perhatikan sekarang ada sekaligus tadi ada dua uji dia gunakan, ada Kolmogorov-Smirnov dan Sapirowicz. Kalau Kolmogorov-Smirnov ada 3 kelompok yang kita uji, dia signifikansinya untuk bisa dikatakan normal, maka signifikansinya harus lebih besar dari 0,05. Ya, perhatikan ini kelompok A1 atau model pembelajaran A1, signifikansinya lebih besar dari 0,05, sehingga berarti ini adalah normal. Kelompok 2 juga lebih besar dari 0,05 karena dia 0,2 berarti juga normal. Kelompok 3 juga 0,2 berarti normal. Begitu juga kalau kita lihat di uji Sapirowicz, kelompok A1 0,147 juga normal, berarti kan lebih besar dari 0,05. Ini juga normal, ini juga normal. Maka itu berarti data kita memenuhi syarat untuk dilanjutkan pengujiannya dengan menggunakan analisis variansi satu arah. Ini kesimpulannya, hasil uji normalitas data baik uji Kolmogorov-Smirnov ataupun uji Sapirowicz terhadap kelompok A1, A2, A3 ditemukan bahwa signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Lebih besar ya. Signifikansinya lebih besar dari 0,05. Terlihat ini. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kelompok data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sehingga pengujian dapat dilanjutkan. Ya, kalau ternyata tidak normal, asal tidak normal, ya pengujian pun bisa dilanjutkan, harus dicek dulu data jangan sampai ada masalahnya. Itu normalitas data. Kemudian yang berikutnya, ada 3 kelompok yaitu A1, A2, A3. Ya, kelompok A1, A3-nya ada model-model pembelajaran contextual teaching and learning misalnya, terus problem based learning, terus Jigsaw. Hasil masing-masing sampelnya setiap perlakuan adalah 15 orang. Kemudian data ini kita format menjadi, kita susun ke bawah untuk kepentingan ANAFA. Lihat ini kelompok 1,
Kita pindahkan saja di sini, nanti gampang sebentar tinggal kita hapus. Kemudian ini tadi data A1 ya. Kemudian ini kita pindahkan lagi data A2. Kita susun lagi ke bawah, di bawahnya A1 tadi. Ya, kemudian ini lagi kita copy. Ini untuk kepentingan analisis sih. Kalau tadi kan untuk kepentingan uji tadi untuk uji homogenitas. Kita susun ke bawah lagi ini. Nah, sekarang sudah kita susun ke bawah, ini saya hapus dulu. Hapus dulu ini. Ini hapus. Ini hapus. Sekarang kita kasih nama dulu kayak model dulu. Kita kasih nama dulu. Ini kita sebut sebagai apa tadi? Model pembelajaran, atau kita sebut saja MP, model pembelajaran. MP. Ini Y, hasil belajar. Model pembelajaran itu adalah dia sifatnya, perhatikan di sini model pembelajaran ini dia bukan numerik, tapi dia adalah string. String itu adalah data nominal atau ordinal. Jadi model pembelajaran kan dia bukan numerik memang, karena dia kan model yang diterapkan, sehingga dia perlu dikasih simbol-simbol, sehingga nanti misalnya model pembelajaran A1, A2, A3, atau B1, B2, B3, dan seterusnya. Oke, sekarang model pembelajaran itu numerik, kita klik di sini, kemudian oke, string. Selanjutnya kita kembali ke sini. Jadi data kita ini ada ini, tadi ini kan kelompok A1 tadi ada model pembelajaran kolaboratif misalnya ada 15, tinggal kita kasih copy ke bawah 15. Kelompok A2 tadi jigsaw apakah ada 15 juga, tinggal kita copy sampai ke 30 berarti. Kemudian kelompok ketiga A3 juga ada 15. Nah, sekarang ini data kita ini sudah disusun ke bawah. Susun ke bawah. Sampai 30 untuk kepentingan analisis variansi. Jadi model pembelajaran, kemudian hasil belajar. Model pembelajaran yang ada 3, itu kita sebut A1, kita susun ke bawah, yaitu model pembelajaran kontekstual. Kemudian disambung dari model pembelajaran A2 itu adalah model pembelajaran apa lagi? Problem based learning A2. Kemudian A3 adalah model pembelajaran NHT misalnya. Nah, ini. Ya, A3-nya ini A3. Masing-masing sama itu 15 data. Nah, sekarang setelah ini kita hitung lagi. Kita hitung, perhatikan ini. Kita masukkan ke SPS, ini sudah SPSS, kita analyze sekarang, analyze. Langsung pindah ke sini. General linear model baru univariat. Setelah itu pindahkan Y, bisa ditarik begini, independen. Pindahkan mata pelajaran ke fixed factor. Nah, ya tadi saya ulangi supaya kelihatan di sana. Pindahkan Y ke variabel terikat. Pindahkan mata pelajaran ke fixed factor. Bisa ditarik-tarik begini. Nah, sekarang kita perlu memilih di sana model. Ada nggak yang kita butuhkan di sini? Tidak ada. Kontras. Coba kita continue dulu. Kontras, kita butuh kontras mana? Experience. Continue.
Kita ulangi ya. General linear model univariat. Tadi kita sudah pindahkan. Model kita cari tidak ada yang kita butuhkan. Kontras. Kontras tadi kita sudah ini. Oke. Plot. Tidak ada yang kita butuhkan. Post-hoc. Post-hoc kita pindahkan dulu mata pelajaran, baru kita pilih, bisa kita pilih dua, endless square difference dengan Taki. Bisa, karena jelas uji-uji ini nanti dia uji untuk data-data yang sifatnya apalagi priori kalau dalam metodologi. Endless square difference dan Taki, kemudian kita continue. Setelah itu model tidak ada kontras post-hoc sudah kita aktifkan. Oh ya, comparison effect. Oke. Overall. Less square difference. Continue. Kemudian save, adakah yang kita butuhkan save? Tidak ada. Kemudian option, adakah yang kita butuhkan option? Di option itu di option kita aktifkan ini, perhatikan deskriptif statistik, estimasi efek size, penting sekali. Kemudian homogeneity test. Saya ulangi, deskriptif statistik, estimasi efek size, dan homogeneity test. Kita continue. Setelah pada yang kita butuhkan, tidak ada yang kita butuhkan. Sekarang tinggal kita oke. Nah, tadi kita sudah ini, kemudian perhatikan ini adalah output SPSS yang tadi kita sudah hitung. Kelebihannya dia ini output SPSS, kemudian sekarang output SPSS kita akan melihat uji homogenitas data. Levin test of equity of error variance. Uji Levin untuk kesamaan error variance. Ada based on mean, based on median with adjust, based on trim mean. Kita gunakan saja based on mean. Based on mean. Based on mean signifikansinya adalah lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa data kita homogen. Hasil uji homogenitas data based on mean, signya 0,075, lebih besar dari 0,05, berarti data memiliki variansi yang homogen. Atau variansinya tidak berbeda. Variansinya tidak berbeda. Maka pengujian bisa dilanjutkan. Nah, sekarang kita lihat. Tadi ini hasil uji Levin test untuk homogenitas data. Sekarang ini hasil uji hipotesisnya. Hasil uji hipotesis, lihat ya hasil uji hipotesis. Ya, lihat di sini. Lihat di model pembelajaran signifikansinya sebesar 0,000. Kemudian partial eta square, ini efek size-nya adalah 0,0703. Itu efek size-nya.
Jadi berarti dia menyumbang sebesar 70,3% terhadap. Jadi model pembelajaran itu menyumbang sebesar 70,3% terhadap perubahan hasil belajar siswa dengan mengontrol inteligensi. Pada bagian model pembelajaran MPS signifikansi sama dengan 0,00, lihat ini 0,00, lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan signifikan hasil belajar siswa yang diajari model pembelajaran CTL, PBL, dan Inquiry. Pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar sebesar ini 0,703 atau sekitar 70,3% ditentukan oleh model pembelajaran, hasilnya ditentukan oleh model pembelajaran guru. Jadi 70,3% peningkatan hasil belajar siswa ditentukan oleh model pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Ini kalau menurut Cohen ini termasuk efek yang besar atau lat efek, karena dia 70,3%. Ini termasuk efek yang luar biasa besar kata Cohen. Sehingga kita lihat berikutnya, ya karena ada perbedaan tadi, karena ada perbedaan antara model pembelajaran, maka diperlukan uji lanjut atau post hoc test. Kenapa diperlukan uji lanjut? Karena di ANAFA sendiri dia hanya mampu menguji signifikansi adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok yang dilibatkan dalam analisis, tapi dia tidak tahu, dia tidak bisa membuktikan ke kita bahwa yang berbeda itu adalah kalau 3 kelompok kan yang dibandingkan berarti A1, A2, A1, A3, A2, A3. A1, A2 tadi, A1, A3, A2, A3. Dia tidak mampu membedakan mana yang lebih besar pengaruhnya, perbedaannya di antara ketiga kelompok ini. Maka itulah kemudian kita lanjut dengan post hoc test atau ujian setelah alpha, atau biasa kita kenal dengan multiple comparison. Post hoc test, terjemahannya itu uji lanjut setelah alpha, atau perbandingan berganda. Ini hasilnya, kita menggunakan least square difference. Kita lihat A1, A2, A1, A2 signifikansinya 0,00. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata A1 dengan A2. A1, A3 juga 0,00. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara A1, A3. Mana lagi? A2, A3. A2, A3 juga signifikansinya 0,0, berarti lebih kecil dari 0,05. Terdapat perbedaan juga. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Ini hasil, karena tadi berbeda, kita sudah uji tadi berbeda, maka berarti antara A1, A2, A3 ini yang paling tinggi pengaruhnya adalah, ya, atau yang paling tinggi rata-ratanya adalah A1. Kemudian diikuti oleh A2, kemudian diikuti oleh A3. Nah, berdasarkan data-data hasil belajar siswa yang diajar dengan model CTL paling tinggi, ya kan, min sampai dengan 0,853 dibanding dengan penerapan model pembelajaran PBL dan Inquiry. Itu kesimpulannya. Kenapa langsung kita menyimpulkan begini? Karena tadi secara statistik kan berbeda memang, di waktu di anak berbeda, sehingga kita ada kekuatan untuk mengatakan bahwa 80 itu di bawah dari 75, 75 di bawah dari 67. Maksudnya untuk rata-ratanya. Sebenarnya kenapa begitu? Karena di awal kita sudah menjelaskan bahwa ini terdapat perbedaan. Ya. Kemudian kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis seperti ini adalah kesimpulan secara umum ini selain dari per tabel. Terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa yang diajar dari model pembelajaran CTL, PBL, dan Inquiry. Ini maksudnya hipotesisnya teruji. Ya, kan terdapat perbedaan kan. Kemudian dilanjutkan pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar sebesar 0,703 atau sekitar 73%. Model hasil belajar siswa ditentukan oleh model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Jadi 70,3% hasil belajar siswa ditentukan oleh model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Jadi sangat signifikan sumbangannya.
Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan model contextual teaching and learning paling tinggi, min sama dengan 80,53, dibanding dengan hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran PBL, problem based learning, min sama dengan 75,27 dan inquiry sama dengan M sama dengan 67,20. Ini kesimpulan terakhir ini. Kesimpulan terakhir nanti yang kalian bisa gunakan. Saya kira untuk kuliah hari ini, kalau tidak ada yang bertanya, cukup sekian. Sekarang sudah 2:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.